Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya kelas 11 rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Materi pembelajaran yang ke-10 tentang sistem hukum di Indonesia bagian yang kedua. Ya, yaitu tentang penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum ini dibedakan menjadi beberapa. Menurut sumbernya, hukum itu ada 5. Yang pertama hukum undang-undang ya. Kemudian hukum undang-undang ya yang kita punya itu. Kalau di Indonesia punya UUD 45, kalau di negara lain ya sesuai ideologi negara tersebut. Masing-masing negara berbeda. Yang kedua ada hukum kebiasaan ya atau adat, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian ada hukum traktat. Hukum traktat itu apa? Hukum traktat ini dijelaskan di LKS kalian. Itu hukum traktat adalah hukum yang telah ditetapkan negara-negara dalam sebuah perjanjian antar negara. Baik itu bilateral itu hubungan antar dua negara, atau multilateral itu hubungan antar banyak negara. Jadi hukum yang telah mereka buat dan mereka sepakati sebagai negara yang bekerja sama. Kemudian hukum jurisprudensi, yaitu apa? Yaitu hukum yang terbentuk karena sebuah putusan hakim, yaitu jurisprudensi. Kemudian hukum ilmu, yaitu hukum yang di dalamnya memuat pandangan pakar dan para ahli terkenal yang ada di dunia. Itu menurut sumbernya. Kemudian berdasarkan tempat berlakunya ada hukum nasional, internasional, dan hukum asing. Hukum nasional ini berlaku dalam satu negara, itu nasional namanya. Kalau internasional itu berarti antar negara, kalau dia melanggar hukum tersebut dia kena sanksi. Kemudian hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam negara lain. Jadi kita warga negara Indonesia kok kena hukum dari negara Malaysia misalnya, berarti itu hukum asing yang menyasar kita. Mungkin kita telah melakukan pelanggaran yang secara nasional itu tidak melanggar, secara internasional pun tidak melanggar, tapi secara dihukum negara lain itu kita melanggar. Nah, menurut berdasarkan bentuknya ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis juga ada yang dikodifikasikan, ada yang tidak. Hukum tertulis ya yang jelas yang tertulis, KUHP misalnya, terus UUD 45 dan lain-lain. Hukum yang tidak tertulis ya hukum yang ada di masyarakat. Hukum sosial, hukum adat itu kan tidak tertulis, tapi yes begitu aja, dikucilkan misalnya, diboikot ya, itu kan hukum sosial, hukum adat, hukum agama juga bisa. Jadi hukum agama sebenarnya ya tertulis juga sih, ya hukum sosial lah di masyarakat. Kemudian penggolongan hukum yang selanjutnya berdasarkan waktu. Ada hukum positif, hukum dicita-citakan, ada hukum alam. Ya, hukum positif atau ius constitutum adalah hukum yang berlaku di masa sekarang. Ya. Itu hukum positif. Hukum yang dicitakan adalah hukum yang berlaku di masa depan. Itu belum selesai, berarti masih rancangan. Hukum alam, ius natural, itu hukum yang berlaku di semua negara, semua bangsa, dan tidak memiliki batasan. Ya namanya hukum alam ya sudah begitu, kejadiannya begitu. Misalnya rumah kita ambruk karena
Ya, rumah seseorang ambruk karena ada gempa, nggak ada yang tanggung jawab. Itu udah hukum alamnya, ada gempa di situ, ya udah pemerintah ya nggak tanggung jawab secara penuh ya, tapi kan ada sisi perlindungan ke masyarakat, apalagi orang lain. Kita nggak bisa nuntut orang lain untuk mengganti rugi rumah kita yang hancur karena gempa. Itu udah hukum alamnya begitu. Kemudian berdasarkan cara mempertahankan, ada hukum material, ada hukum formal. Hukum material itu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Kalau hukum formal, hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya KUHP atau hukum perdata dan sebagainya. Untuk berdasarkan sifatnya, ada yang memaksa, ada yang mengatur. Hukum itu ada yang memaksa, kalau nggak dipaksa kena sanksi, ya, tidak dapat diganggu gugat. Ada yang bersifat cuman mengatur aja, ya, mengatur itu ya, misalnya dalam pasal yang sekarang rame itu pasal UU ITE ya, Undang-Undang ITE itu tidak boleh mengejek, membuli dan sebagainya, body shaming dan sebagainya. Lah itu kan sifatnya mengatur dulu. Kalau dia nggak taat aturan, baru dia kena sanksi. Sanksi ini sifatnya memaksa. Awalnya dia cuma mengatur jane. Ya, kalau bersosial jangan membuli, jangan mengejek. Kemudian berdasarkan subjeknya, ada objektif dan subjektif. Objektif itu apa? Objektif itu hukum mengenai semua orang atau semua lembaga yang ada, itu bisa kena hukum. Kalau subjektif ini hanya orang-orang tertentu ya. Kemudian berdasarkan isinya ada hukum publik, ada hukum private atau hukum sipil ya. Ini kayaknya sudah kita bahas kemarin. Hukum publik ini hukum yang mengatur kenegaraan ya. Contohnya apa? Hukum pidana, hukum tata negara, hukum administratif, hukum internasional. Itu kan mengatur antara negara dengan orang ya. Nah, sebaliknya hukum private ini hukum yang mengatur antara orang dengan orang yang melapor dengan orang yang terlapor. Contohnya adalah hukum perdata ya. Hukum perdata itu hubungan antar orang ya. Contoh hutang piutang ya, yang tercatat, yang bisa diadili di pengadilan. Ada orang yang menggugat dan ada orang yang tergugat. Itu masuknya hukum perdata. Ya, pasal-pasalnya yang dipakai adalah pasal-pasal dari hukum perdata. Nah, hukum perniagaan ya, dagang. Itu contoh yang lain. Seperti ingin mendirikan perusahaan, perdagangan, itu kan butuh administrasi dan ada hukumnya. Kalau tidak sesuai hukum ya kena sanksi. Sanksinya ini kan antar orang gitu. Ya. Ini gambarnya ya, sabar dan tawakal. Kemudian tujuan hukum yang pertama adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Yang kedua menciptakan keseimbangan dan ketertiban. Yang ketiga ya, dengan tercapainya 1-2 tadi, poin 1-2, adanya keputusan manusia akan terlindungi di situ. Ya, tidak ada yang sewenang-wenang. Nah, yang keempat adalah untuk kedamaian, keadilan dan seterusnya. Intinya itu ya, tujuan hukum. Nah, untuk tugasnya, tugas kognitif halaman 46 silahkan dikerjakan. Ya, kita sampai sini dulu ya. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.